dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Bapak Ibu bersama-sama. Saat ku dalam kesesakan, harapan kami hanya Kau. Hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu. Selalu menyertai hidup kami ya Tuhan. Hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi katakan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup,
hidupku. Kau Bapa-Ku yang Dia penolongmu yang hidup, katakan penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia penolong, ku hanyalah dirimu. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa, yakin dan percaya bahwa pertolonganmu daripada Tuhan. Katakan penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh saudara sendiri katakan dari awal. Saat ku dalam kesusahan, Ini adalah pernyataan kami. Hanya Tuhan yang kami andalkan. yang ku harap hanya Kau. Kami percaya sebab diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah sia-sia. Masih ada Tuhan. Saudara katakan, Saat semua jalan tertutup, kami percaya Kau Tuhan pembuka jalan. tiada yang sanggup menolong. Sebab Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan kami Tuhan. Saat air mata tercurah, Masih ada Tuhan. masih ada Tuhan bagi Katakan kepada Tuhan, menolongku hanyalah dirimu, ini pengakuan kami Tuhan. menghibur hanya Engkau Terima kasih Roh Kudus. selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau penolong kami. penolongku hanyalah dirimu, Kau cukup bagi kami Tuhan. menghibur hanya Penghiburan kami datang daripada-Mu. selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kami percaya punya penolong yang ajaib. Terima ku kasih. hanyalah dirimu, Kau selalu menolong kami Tuhan. ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau setia menolongku. Engkau setia di hidupku.
Katakan, itu yang kami dapatkan. Apa yang kami katakan, itu yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kau selalu menolong kami. Setiap anak-anak Tuhan yang saat ini datang, berdoa, berseru kepada Tuhan. Kami semua pasti ditolong Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji setia. Terima kasih Bapak. Tuhan katakan bahwa namanya itu di atas segala nama. Kita perlu mengakui bahwa kita punya Yesus. Dikatakan Yesus mengatasi segala masalah. Apapun masalah saudara dan saya. Penyakit itu ada namanya. Masalah itu juga ada namanya. Biasanya orang alami masalah di keuangan, keluarga atau kesehatan. You can name it, all of your problems. Saudara bisa katakan semua permasalahan saudara. Tapi saya mau katakan dan kita mau deklarasikan bahwa kita punya Tuhan yang di atas setiap masalah kita. Kita punya Tuhan yang di atas setiap keadaan kita. Jesus, the name above all names. Kita perlu bangga ketika kita menyebut nama Yesus. Setiap kuasa itu tunduk di bawah namanya. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 dan 10. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita mengatakan Tuhan ada di pihakku, apa yang manusia dapat perbuat kepadaku? Hari ini saya mau katakan ada kabar baik buat saudara dan saya. Tuhan mengatasi segala persoalanmu. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Pemazmur katakan, my help comes from the Lord. Pertolonganku datang daripada Tuhan. Gak ada lagi saudara. Orang kalau mengandalkan manusia bisa kecewa. Manusia itu mengecewakan. Termasuk yang berdiri di mimbar ini, termasuk saya, saudara, saya bisa mengecewakan. Saya bisa mengecewakan suami saya bisa mengecewakan anak-anak saya mungkin bisa mengecewakan orang tua saya. Semua manusia mengecewakan, bahkan hamba Tuhan. Saudara. Tapi saya mau katakan ada satu pribadi yang gak akan pernah mengecewakan saudara dan saya, namanya Yesus. Sebab itu diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan dari manakah datang pertolonganku? Dari mana datang pertolongan kita? Setiap orang pasti alami masalah, pasti pernah alami persoalan. Dan kemana kita cari pertolongan? Saya mau katakan saudara yang datang pada malam hari ini, kita ikut ibadah, saudara datang di tempat yang tepat. Kita datang di pribadi yang tepat. Karena dikatakan di ayat kedua, pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Saya mau katakan satu firman Tuhan hari ini. Buat kita semua yang datang dengan nama Tuhan. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Yahweh. Diberkatilah semua saudara yang datang pada malam ini. Karena kita datang menghadap Tuhan. Kami telah memberkati engkau dari bait. Dan di saat kita berseru kepada Tuhan. Di dalam kesesakanku aku berseru kepadamu. Dan engkau memberikan kelegaan. Setiap kita yang datang pada malam hari ini, mungkin saudara datang berbeban berat. Tapi Tuhan katakan, come to me, datanglah kepadaku. Semua yang letih, lesu, berbeban berat. Manusia dan dunia gak bisa memberikan kepuasan dan kelegaan. Tetapi orang yang datang kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada pertolongan, ada pemulihan, ada mujizat. Yang percaya terima bersama, katakan amin. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu bukan berarti cepat-cepat menyingkirkan setiap persoalan. Saya mau berikan quotes
quotes dari Andrew Womack. Berkata seperti ini, God's grace doesn't remove the storm, but it gives you peace in the middle of it. Anugerah Tuhan tidak selalu menyingkirkan badai, tetapi anugerah Tuhan memberi damai di tengah badai. Saudara bisa tetap tersenyum sekalipun disakiti. Saudara bisa tetap setia sekalipun dikhianati. Saudara bisa tetap bersyukur sekalipun alami kesukaran. Dan saudara bisa tetap kuat bertahan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, penolong yang setia. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami gak akan takut berjalan Tuhan. Saat ku berjalan, Anugerah-Mu selalu ada. kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mungkin saat kita berjalan, kita nggak tahu kenapa Tuhan izinkan satu atau dua hal terjadi. Tapi kita percaya bahwa Dia lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang kita alami mungkin gak enak buat daging, gak nyaman, bahkan menyakitkan. Tapi Tuhan kasih tahu, pain is temporary, glory of God is eternal. Penderitaan yang kamu alami itu sesaat dan sementara. Tidak seberapa kata firman Tuhan, dibanding kemuliaan yang kekal. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, bukan untuk sementara waktu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, itu sifatnya untuk kekekalan. Kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang kekal. Kemarin saya sempat minum matcha sama Charlotte. Terus Charlotte kasih pertanyaan yang menggelitik saya. Ma, apa bedanya ocha sama matcha? Saya baru itu benar-benar saya cari. Apa ya bedanya ya? Sama-sama green tea. Sama-sama teh hijau, saudara. Tapi ada beda antara matcha sama ocha. Kalau matcha itu sekarang yang lagi musim,
itu bubuk hijau, yang hijaunya tuh benar-benar hijau banget. Kalau ocha itu biasanya teh yang cuma diseduh sama air terus seperti bening-bening gitu ya. Ketika saya baca perbedaan dari matcha sama ocha, itu jenis yang sama, tetapi ditanam dengan proses yang berbeda. Dipanen dengan cara yang berbeda, di prosesnya itu berbeda saudara. Dan hasilnya pun beda. Ternyata matcha itu ketika ditanam dia sengaja ditutupi supaya nggak kena sinar, supaya nggak kena sinar matahari. Dan untuk apa? Berada di kegelapan, saudara, supaya dia bisa memproduksi klorofil yang lebih banyak. Dan ketika saya baca itu, oh, ada korelasi rohaninya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kadang Tuhan menempatkan kita di situasi yang gelap. Kenapa Tuhan? Aku mau ditaruh di tempat yang gelap. Aku nggak tahu ini sampai kapan masalahku. Orang mencari terang gitu. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan ketika Tuhan menempatkan kita di masa-masa kekelaman itu. Supaya kita bisa bersinar, menyatakan kemuliaannya. Dan ternyata kandungan klorofil itu membuat ada kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Sebab itu harganya lebih mahal. Apapun proses yang saudara dan saya sedang jalani dan hadapi. Nggak perlu protes saat diproses. Tuhan sedang membuat saudara keluar seperti emas yang murni. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika kita berjalan, Tuhan katakan, gak usah khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena Tuhan yang mempedulikan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kalau gak ada manusia yang peduli sama saudara, gak apa-apa. Ada Tuhan yang mempedulikan. Dikatakan dialah yang memedulikanmu. Sampai detik ini ketahui kebenaran itu. Tuhan selalu peduli sama saudara. Bahkan dikatakan pikiran Tuhan sama kita itu kalau dihitung-hitung banyaknya seperti pasir di pantai. Banyak sekali. Tuhan itu selalu mikirin kita. Sedikit sharing saudara. Kemarin saya pernah pulang malam-malam ya. Waktu itu papa saya WA, Lia udah pulang katanya. Ya Pak, ini masih di jalan. Oh ya, nanti kalau pulang gimana? Bisa buka pagarnya nggak? Karena ada pagar saya di rumah itu ada remote-nya. Oh ya nggak apa-apa, nanti gampang Pak. Turun sebentar, ada pintu kecil buka, lalu masuk dipencet. Papa saya masih nanya lagi. Itu saya pulang dari Makassar sampai Serbili, di delay pesawatnya 2 jam. Jadi nyampe rumah itu sekitar jam 10-an gitu. Terus papa saya masih tanya lagi, Lia, nanti kalau turun itu tanahnya becek nggak ya? Rasanya tadi sempet hujan-hujan sedikit. Ya ampun, satu sampai mikirin, papa itu kok sampai segitunya ya? Mikirin saya tuh sampai nanti turunnya gimana, tanahnya itu gimana, becek nggak buat saya. Ya mungkin papa mau gelar karpet gitu ya untuk anaknya masuk gitu. Tapi saya tuh sampai nggak habis pikir, segitunya pikiran papa terhadap saya. Itu bapak di dunia saudara, apalagi bapak kita di surga. Saudara nggak perlu khawatir tentang hidup saudara. Apa yang akan terjadi 10 menit ke depan, setengah jam kemudian, besok, tahun depan. Tuhan udah mikirin semuanya. Tuhan udah ngerancangin semuanya. Tuhan katakan, aku tahu rancanganku atas hidupmu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan juga katakan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh, percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Bukan hanya dia peduli, ya kalau papa saya mungkin dia peduli nih. Ya. Tapi kalau misalnya Tuhan bukan cuma peduli, dia sendiri bertindak. Ya kalau perlu dibukakan pagarnya, dibukakan ya. Kalau perlu dikasih ini supaya nggak basah, kalau perlu dia akan bertindak saudara. Apapun yang saudara butuhkan, Bapamu di surga akan menyediakan. Dia bertindak. Oleh sebab itu dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
penolong yang setia. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Saat ini siapa yang merasa lemah? Siapa yang merasa tak berdaya? Saya sering sekali merasa Tuhan kayaknya I'm not good enough. Dia rasa kayak saya nggak mampu. Saya rasa saya kurang baik aja. Saya rasa kurang begini, kurang begitu. Ya. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada ketidakmampuan. Nggak apa-apa. Tuhan katakan Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Dia akan memampukan orang-orang pilihannya. Setiap kita berserah pada Tuhan, aku gak mampu Tuhan, tapi aku percaya Kau selalu mampu. Kau selalu buka jalan di saat kelihatannya tidak ada jalan. Ada quotes yang mengatakan seperti ini, by Elizabeth Elliot. Sometimes strength is simply found in quiet surrender to God's will. Kadang kekuatan ditemukan dalam penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Ketika kita berserah, itu kita pasti tenang. Banyak momen dalam hidup saya katakan Tuhan, Lia udah gak sanggup lagi atasi ini. Lia serahkan semua sama Tuhan. Dan apa yang kita serahkan sama Tuhan, kita udah gak usah ikut-ikut. Kalau udah diserahin, ya udah diserahin. Ya kalau misalnya ini handphone saya rusak, saya kasih sama ke ahlinya. Gak perlu saya ikut utik-utik. Kalau handphone saya udah dipegang sama ahlinya, memang dia service centernya Apple misalnya. Ya udah saya percayakan handphone saya ini ke tangan orang yang ahli itu. Dan itu kalau tangan sang ahli handphone ya. Tapi kita tahu hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan percaya di tangan Tuhan Dia jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Dan sebentar Cipet mau sharing? Boleh. Shalom saudara-saudara. Shalom. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, apa yang saya alami ini, saya merasa Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Jadi sudah berapa tahun ini saya ini dititipin sama papa mama. Nak doa ya, karena papa mama kan udah tua, sekitar 80 tahun. Jadi mereka udah kayak gak mau kerja, udah mau pensiun. Berencana untuk jual apa yang tokonya selama ini, jadi udah pengen jual gitu. Jadi saya bawa dalam doa terus. Apakah kadang kita manusia kepengen doa dan cepat terjual ya. Tapi Tuhan berkata tidak. Itu berjalan dalam berapa tahun ya, sekitar 2-3 tahun. Saya bawa dalam doa terus. Setiap hari saya bawa dalam doa. Dan apakah itu terjadi? Tidak langsung. Tapi puji Tuhan banget. 3 minggu lalu, sebenarnya ada satu orang ini sudah Roh Kudus ingatkan. Kadang Roh Kudus sering ingatkan kita, tapi kadang diabaikan sama kita. Saya diingatkan sama Roh Kudus, si A ini loh suruh mama nawarin si A. Saya bolak-balik ngomong sama mama, "Ma, nawarin A ini loh. A ini saya merasa kayak Roh Kudus bilang A ini bisa beli." Dan saya kejar mama saya terus. Mama saya bilang, "Oh udah kok, udah nitip sama orang untuk ngomongin." Gitu. Jadi memang toko ini mau dijual itu nggak pakai agent. Jadi cuman mulut ke mulut saja. Terus mama bilang, "Oh udah kok, udah saya titipin ke si A untuk ngomong." Tapi saya bilang, "Ma, enggak, mama yang harus ngomong sendiri," saya bilang. Dan puji Tuhan mama nurut, mama ngomong. Dan benar. Saat itu juga orang itu bilang, "Oh ya, dia enggak menolak, dia enggak apa." Dia bilang, "Oke, besok saya suruh anak saya lihat," dia bilang. Dan di dalam doa itu saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya percaya Tuhan akan kirim orang yang beli.
itu nggak akan tawar-menawar. Banyak orang bilang saat ini dalam keadaan susah. Banyak orang bilang susah lah saat ini mau jual. Siapa yang mau beli? Orang semua dalam krisis, dalam susah. Tapi saya percaya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya cuma percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, maka Tuhan pasti kirim orang untuk beli, saya bilang. Dan saya dalam doa saya bilang, Tuhan pasti kirim orang beli. Itu nggak pakai tawar, nggak pakai neken harga, saya bilang. Dan benar, orang itu sama sekali nggak nawar. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan benar-benar sangat baik. Tuhan dengerin doa saya. Biarpun saya harus menunggu, tapi saya percaya Tuhan pasti menggenapi apa yang Tuhan telah janjikan. Sekitar, terima kasih. Saya percaya Tuhan terus akan memberi apa yang kita harapkan selama ini, apa yang kita doakan, terus bawa dalam doa. Dan Tuhan gak pernah ingkar janji. Dan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Terima kasih. Ya, tadi saya diceritai bahwa yang sulit ya ditawarkan kayaknya sampai bertahun-tahun. Tapi pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat, tidak terlalu cepat juga, tapi selalu tepat waktunya. Dan saya percaya apapun yang kita harapkan saat ini, keep praying, have faith because God is faithful. Tetap percaya, tetap berpegang teguh kepada iman pengharapan kita. Karena Dia yang berjanji setia. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di saat ku tak berdaya. Tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saudara sendiri katakan dengan iman, mujizat-Mu nyata Tuhan. Amin. Mujizat-Mu. Amin Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersama katakan, Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Berseru Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Sekali lagi Yesus, 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 yang berseru kepada Yesus, diselamatkan, disembuhkan, dikuatkan. Saat ku berdoa, saat ku
aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. terima kasih Tuhan. Saat kami sakit, kami disembuhkan. Saat kami lemah, kami dikuatkan. Saat kami susah, kami dihiburkan. Saat kami terikat, kami dilepaskan. Saat kami terhilang, kami ditemukan. Dan kami semua ditolong, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini saudara, apapun yang saudara butuhkan, katakan, aku pasti ditolong Tuhan. Aku percaya aku pasti ditolong Tuhan. Mujizat terjadi saat saudara beriman, percaya kepada-Nya. Sekalipun Tuhan, aku gak tahu caranya gimana, tapi aku percaya aku pasti ditolong Tuhan. Dulu aku ditolong Tuhan, saat ini aku pasti ditolong Tuhan. Di masa yang akan datang aku akan terus ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa Tuhan, saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saudara, saya mau katakan kalau saya ini selalu ditolong Tuhan. Kalau saya boleh berada di depan saudara semua sampai detik ini, bukan karena kekuatan saya, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya mau katakan saudara dan saya yang mendengar kebenaran firman ini, saudara semua langganan mujizat. Kita semua adalah orang-orang yang akan selalu ditolong Tuhan. Karena ketika kita katakan Tuhan tolong aku, Dia katakan iya nak, aku pasti akan menolongmu. Beberapa waktu yang lalu mungkin saudara pernah tahu ya, saya sempat sakit. Dan saya ingat ini karena lagu ini ditulis oleh Pastor Hana. Waktu Pastor Hana alami kesembuhan. Saya juga pernah alami sakit sampai sesak nafas dan ke IGD. Saya sampai ke dokter ini, ke dokter itu, konsultasi sama dokter ini. Wah banyak sekali dokter yang saya datangi. Dan saya disuruh tes darah. Di tes darah itu ternyata ya ada indikasi bahwa ada bakteri helicobacter yang sangat sulit dihilangkan oleh asam lambung. Ini katanya bakteri yang sangat bandel. Sampai asam lambung yang harusnya itu kuat sekali, asam sekali, itu gak bisa membunuh bakteri itu. Saya terus berdoa, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bakteri mah kecil dibandingkan Tuhan yang besar. Dan saya mau kita selalu ingat, apapun persoalan kita, apapun penyakit kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Tuhan katakan gak ada yang terlalu sukar bagiku. Dan saya katakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, mau bakteri apapun namanya, singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tubuhku, keluar dari lambungku, dalam nama Tuhan Yesus. Saya doa seperti itu saudara. Dan kemudian saya konsultasi sama beberapa dokter lagi. Dan dokter yang terakhir itu benar-benar menyarankan saya untuk endoskopi, kolonoskopi. Sekalipun dokter-dokter sebelumnya itu menyarankan yang sama, tapi saya masih ragu gitu ya. Sama yang terakhir, saya katakan dok gak apa-apa, mendingan saya minum
antibiotik aja lah dok, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Apalagi ngurus asuransi gitu. Saya nggak suka kalau asuransi itu dibuat-buat gitu, kayak dibuat diparah-parahin. Saya nggak mau gitu kan. Udahlah dok, antibiotik aja kali ya. Terus dokternya bilang gini, ya nggak apa-apa sih, kamu mau minum antibiotik, tapi menurut saya itu kurang smart katanya. Nggak akan tahu detailnya. Kalau endoskopi, kolonoskopi itu akan tahu detailnya. Ya udah, kamu kalau nggak mau ribet, ya udah kamu masuk aja kan. Memang dokter itu menyarankan untuk masuk, untuk memang minta endoskopi, dan dibilang aja nih memang sarannya dari dokter, dan nanti asuransinya nanti belakangan gitu. Dan puji Tuhan saya didampingi sama Celinda, nggak tahu Celinda datang nggak hari ini ke rumah sakit, dan saya masuk di sana dan saya bisa keluar rumah sakit dengan hasil yang kata dokter tidak ditemukan Helicobacter, dan semua biayanya ditanggung asuransi. Saya percaya itu. Saya katakan aku ditolong Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara. Kalau saya ditolong Tuhan, Pastor Hana ditolong Tuhan. Ini Andrian juga ditolong Tuhan. Dulu sempat udah sekarat ya. Dia bangkit dari kehidupan loh. Ini kalau belum pernah dengar kesaksiannya, wah harus dengar ini. Dia sempat ya berdarah-darah segala macam. Orang kira dia sudah mati, bahkan dikabarkan sudah meninggal dunia, saudara. Tapi dia ada saat ini. Andrian ditolong Tuhan. Kita semua ditolong Tuhan, percaya. Tuhan gak mau kita cuma dengar kesaksian orang, tapi Tuhan mau saudara sendiri mengalami dan bersaksi akan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Mungkin kita diizinkan sakit, mungkin kita diizinkan alami hal-hal yang tidak enak, tapi gak apa-apa saudara. Karena justru di dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, di dalam mungkin kesedihan kita, kuasa Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dihiburkan, diberikan kelegaan. Anugerah Tuhan dikatakan oleh Tulian seperti ini, God's grace doesn't wait for us to get strong enough. Anugerah Tuhan itu tidak menunggu untuk kita cukup kuat. Tetapi justru His help comes in our weakness. Justru pertolongannya datang saat kita lemah. Akui kelemahan kita, gak apa-apa. Akui ketidakmampuan kita. Saya kadang jujur sama Tuhan ya, bukan kadang ya, kita harus selalu jujur sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Lia kok doa ini kadang ngerasa ngantuk, kadang ngerasa capek. Tuhan kayak Lia rasakan seperti ini, seperti itu. Jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, gak apa-apa nak, justru dalam kelemahanmu, kuasaku dinyatakan sempurna. Oleh sebab itu saudara, saat ini, semua kelemahan kita diganti oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kekuatannya, amin. Dan percayalah anugerah Tuhan selalu mampu untuk membawa kita keluar dari setiap persoalan kita dan berkemenangan. Sebab Tuhan katakan, karena Dia telah mengasihi kita, oleh sebab itu kita dijadikan lebih daripada pemenang. Amin. Kita naikkan pujian ini, pembuat mujizat. Ketika kita katakan Dia adalah pembuat mujizat sejati, saudara dan saya pasti akan selalu alami mujizat. Amin, amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan, lebih hebat Engkau Tuhan, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut yang teduhkan banyak, yang mustahil pun terjadi
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara sendiri katakan di hadapan Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Kau hebat bagiku Tuhan. Ku berserah kepadamu. Sekali lagi katakan. Di dalam kelemahan kami akui Tuhan sempurna ketidakmampuan kami, kuasa, kelemahan kami. hebatnya tantangan. Kami mau akui kuasa-Mu. Hebat Tuhan, Kehebatanmu, Tuhan. ku berserah Bersama-sama Mengelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, dan Tuhan. mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan. Laut yang terbuka, Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. mustahil pun terjadi. Saat ini juga Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. benar Tuhan. Engkau pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Namamu disebut ajaib sebab Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan semua orang akan mengakui, semua orang akan melihat Tuhan. Apa yang Yesus dapat lakukan dalam hidup kami. Ketika kami tidak berdaya Tuhan. Ketika tidak ada manusia yang bisa menolong kami. Tuhan turun tangan. Membelah lautan bagi kami. Membuat jalan di saat kelihatannya tidak ada jalan. Membuat sungai di padang gurun. Ada tiang awan, tiang api. Oh, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kau pembuat mujizat yang sejati. Saya mau sampaikan ada satu kisah di Bible. Yaitu tentang wanita Sunem yang kaya raya. Dikatakan wanita Sunem itu sangat kaya, saudara. Tetapi dia belum punya anak. Elisa, nabi, ya seorang abdi Elohim, hamba Tuhan. Seringkali pelayanan ke daerah Sunem itu dan berjumpa dengan wanita ini. Dan wanita ini sering mengajak Elisa untuk makan bersama. Ayo makan, diundang gitu ya, makan bersama. Terus dia bilang sama suaminya, ini abdi Elohim, Elisa, Nabi Elisa ini sering loh ke tempat sini. Gimana kalau kita buatkan aja ruangan kecil ya.
supaya dia bisa beristirahat di sini. Oke. Sepakat dengan suaminya, lalu dibuatkan tempat. Dan ketika abdi Elohim itu tanya sama wanita Sunam ini, apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Tuhan mau buat dalam hidupmu, bisa gitu. Oh Tuhan, terus wanita Sunam itu katakan, oh aku udah tinggal di kaumku. Maksudnya dia itu, oh gak perlu gitu. Maksudnya aku oke-oke aja sekarang. Aku baik-baik aja saat ini. Tapi terus Elisa bertanya lagi kepada orang-orang di sekitarnya, Gehazi. Ya Gehazi itu adalah hambanya. Kira-kira apa ya yang belum dimiliki oleh wanita Sunam itu? Terus Gehazi bilang, oh ya belum punya anak dan suaminya itu sudah tua. Kemudian terus abdi Elohim ini yaitu Elisa berkata kepada wanita Sunam, tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak. Hah, kaget banget. Itu di luar ekspektasi. Aku juga gak minta. Tapi benar, saudara, tahun depan wanita Sunam itu melahirkan seorang anak. Dan tapi gak semuanya kelihatannya baik-baik saja. Tiba-tiba pada waktu pagi menjelang siang, anaknya itu berlari ke daerah, ke tempat pekerjaan papanya, itu seperti di ladang gitu ya. Tapi ketika berlari, anak itu sambil teriak-teriak, aduh kepalaku, atau kayak pusing, atau sakit kepala. Dan tiba-tiba papanya bilang, oh cepet-cepet panggil mamanya. Terus anak itu diserahkan kepada mamanya, ada di pangkuan mamanya. Sampai siang akhirnya anak itu tidak bernafas lagi alias meninggal dunia. Dan saat itu wanita Sunam itu menempatkan anaknya di ranjang tempat tidurnya Elisa. Terus wanita Sunam itu gak bilang apa-apa ke suaminya. Dia cuma bilang gini, tolong siapkan aku keledai dong. Aku mau pergi ke tempatnya Elisa. Loh untuk apa katanya? Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 23, suaminya bertanya, mengapa engkau pergi kepadanya pada hari ini? Padahal sekarang bukan bulan baru atau bukan hari Sabat. Kayaknya gak ada hari spesial, kenapa kok tahu-tahu mau cari Elisa? Namun ia berkata, wanita itu berkata, semuanya akan baik-baik saja. Dalam bahasa Inggrisnya, it is well. Semuanya baik-baik saja. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gak baik-baik saja. Anaknya satu-satunya meninggal. Dan ini suaminya sendiri loh yang tanya. Kadang saudara, memang kita gak perlu ngomong-ngomong tentang masalah kita. Sama pasangannya sendiri, bahkan itu udah gak bilang loh. Dia tapi katakan dengan iman, semua akan baik-baik saja. Karena dia tahu saudara, semuanya akan baik-baik saja. Saya jujur aja heran gitu ya, kok bisa ya wanita itu ngalami suatu masalah yang besar, tapi dia katakan dengan iman semua akan baik-baik saja. Kemudian ia pergi, di ayat yang ke-25, ia pergi sampai kepada abdi Elohim itu di Gunung Karmel. Ketika abdi Elohim atau Elisa itu melihatnya dari jauh, ia berkata kepada Gehazi, pelayannya, lihatlah wanita Sunem itu. Elisa juga kaget, ini ada apa ini kok tahu-tahu datang jauh-jauh. Lalu di ayat ke-26 dikatakan di sana, larilah, lari menyongsong dan katakanlah, tanya kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Wah ini kelihatannya ada apa ini ya? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik saja? Kemudian ia menjawab apa? Baik-baik saja. Ditanya 2 kali jawabannya tetap sama. It is well. Ada pujian berkata it is well with my soul. Saudara, sometimes dalam kehidupan ini kita gak perlu memperkatakan persoalan atau permasalahan kita. Tapi kita mau perkatakan deklarasi iman. It is well. Semuanya akan baik-baik saja. Dan ketika wanita Sunem ini berjumpa dengan Elisa, dia langsung tersungkur di kakinya Elisa dan dia pegang kakinya Elisa. Duh, Gehazi kaget kan, ini kok ada perempuan pegang kakinya ini Elisa. Mau disingkirin, mau didorong, jangan gitu, gak sopan kamu pegang-pegang kaki. Tapi Elisa tahu, dia langsung bilang gini, biarkan saat ini dia sedang dalam kesedihan yang mendalam. Tuhan gak kasih tahu aku, tapi aku bisa kelihatan ini. Kadang saudara, dalam kehidupan ini, mungkin pasanganmu tidak tahu apa yang saudara alami. Bahkan mungkin pastor saudara gak tahu yang saudara alami. Ini suaminya gak tahu yang dialami. Bahkan hamba Tuhan Elisa pun pastornya, mentor rohaninya ini gak tahu juga saudara. Dikatakan di situ, kita baca ya, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 27,
ketika ia datang kepada abdi Elohim di gunung, ia memegang kakinya, lalu Gehazi datang mendekatinya untuk menjauhkannya dari Elisa. Namun abdi Elohim itu berkata, biarkanlah ia sendiri, karena jiwanya pedih. Dalam bahasa Inggris, for her soul is in deep distress. Stres yang sangat dalam. Tapi dia bisa bilang, baik-baik saja. Yahweh telah menyembunyikan hal ini dariku dan tidak memberitahukannya kepadaku. Sekalipun tidak ada manusia yang mengerti keadaan saudara, tapi Tuhan tahu. Dan saat itu kita lihat akhir dari story-nya. Tuhan bisa membangkitkan anak yang mati itu. Apapun keadaan saudara, kelihatannya tidak baik-baik saja. Tapi ketika saudara katakan, semuanya baik-baik saja. Percaya karena Tuhan kita selalu baik. Dan dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, pemazmur ya, Mazmur 62 ayat 2. Sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim. Dari dialah datang keselamatanku. Tenang saudara, karena penyelamatmu bangkit dan hidup. Dia selalu sanggup untuk menyelamatkan saudara. Apapun yang kelihatannya sudah mati, tidak ada harapan dalam hidup saudara. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia sanggup untuk menghidupkan, dia sanggup untuk memulihkan. Dan pemulihan yang datangnya dari Tuhan itu selalu menyatakan kemuliaannya. Saat kita tahu Tuhan itu ada di pihak kita, Tuhan selalu peduli kepada kita, percaya mujizat itu pasti ada. Ada quotes juga yang saya mau sampaikan di sini oleh Smith Wigglesworth. Ya, ini pastor yang terkenal, dia sering mendoakan juga orang yang mati bahkan bangkit. Saudara. Beliau berkata seperti ini, God is more willing to answer than we are to ask. He is the miracle working God. Tuhan itu sanggup untuk menjawab melebihi dari apa yang saudara pernah minta. Efesus 3 ayat 20, dia dapat memberikan kepadamu lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan. Because he is the miracle working God. Karena dia adalah Tuhan pembuat keajaiban. Apa saat ini yang menjadi tantangan hidup saudara, saya percaya Tuhan sedang mengerjakan mujizatnya dalam kehidupanmu. Dia sanggup untuk mengubahkan semua yang buruk menjadi baik. Mujizat demi mujizat pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan saat yang baik untuk kita boleh saling berdoa ya. Karena ketika ada 2 atau 3 orang berdoa bersepakat, Tuhan hadir, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tuhan senang ketika ada kesepakatan. Tuhan senang ketika ada kesatuan, saudara. Di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Di mana ada kesepakatan, di situ ada jawaban Tuhan. Dan mungkin saudara datang bersama pasangan, bersama keluarga, atau bersama teman. Boleh kita mau berduaan atau bertiga, saudara saling mendoakan. Saya selalu diingatkan Tuhan ketika Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub bukan berdoa untuk keadaannya dia loh. Dia berdoa untuk sahabatnya yang menyakiti hatinya, yang marah-marahin dia. Tapi ketika Ayub mendoakan sahabatnya, Tuhan memulihkan. Ketika saudara sedang mendoakan orang lain, sebenarnya Tuhan sedang mempedulikan saudara. Dan Tuhan sedang menjawab setiap pergumulan saudara. Boleh saudara yang laki, mungkin boleh sama yang laki ya saudara, yang perempuan, saya yang perempuan, sambil kita menaikkan pujian ini pelan-pelan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat
kuasamu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari kita naikkan sembah syukur Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah selesai berdoa dan saling mendoakan, mari angkat sembah pujianmu. Ya Allah, Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa seruan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau mendengar Tuhan. Engkau bukan hanya mendengar, Engkau menjawab doa kami. Bukan hanya menjawab Tuhan, Engkau bahkan dapat memberikan melebihi apa yang kami doakan, melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan dan bayangkan Tuhan. Karena kuasa-Mu dahsyat atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang hebat Tuhan. Dan kami percaya setiap doa yang dinaikkan pada malam hari ini, semuanya dijawab oleh Tuhan. Kami percaya dengan iman. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa itu, tapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Karena orang yang percaya pasti akan melihat. Itulah iman kami di badan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan kami mau mengakui Tuhan kami ajaib. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Thank you Lord. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
percaya, Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan, aku percaya. Sungguh kami percaya Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. memulihkan keluargaku, Aku percaya, memulihkan kesehatanku. Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Ayat yang terakhir dalam Markus 9 ayat 23. Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Jadi orang percaya itu akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Ini adalah perkataan Yesus. Boleh kita buka kembali Markus 9:23 ya. Kalau saudara mau, saudara bisa foto ayat ini. Ini perkataan Yesus loh. Kalau perkataan Yesus itu udah gak bisa diragukan lagi. Nah, Yesus berkata kepada kita semua, jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Pemulihan itu pasti terjadi, amin. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam kesehatan, pemulihan dalam keuangan pasti akan terjadi. Sebab Tuhan yang mengatakannya. Ada quotes yang mengatakan seperti ini dari Andrew Womack, God's restoration atau pemulihan Tuhan is not just bringing back what was lost. Pemulihan dari Tuhan bukan hanya sekedar mengembalikan yang kelihatannya sudah hilang, but making it better than before. Tetapi justru menjadikannya lebih baik dari sebelumnya. That's grace. Apa yang saudara anggap sudah hilang, apa yang saudara anggap sudah rusak, apa yang saudara anggap sudah gak ada harapan, sudah mati. Saudara. Tapi Tuhan katakan, pemulihan dari Tuhan itu bukan hanya mengembalikan yang kelihatannya sudah hilang, tapi menambahkannya dan menjadikannya lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah anugerah. Dan percayalah saat ini, seperti yang kita katakan, aku percaya Tuhan, Engkau turun tangan memulihkanku. Malam hari ini juga kehidupanmu dipulihkan Tuhan. Malam ini juga Tuhan membalikkan keadaan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan pada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang dipulihkan Tuhan, katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Pemulihan terjadi malam hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
Bapa, kami percaya Tuhan. Apa yang kami katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dibangkitkan kembali, kami sudah diberkati. Kami percaya kami sudah dilepaskan. Kami tahu hari ini adalah hari kemenangan kami. Ketika kami memuji, menyembah Tuhan, Tuhan bekerja. Dan ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Kami percaya Tuhan, kami declare victory, kami declare kemenangan. Karena Yesus yang telah mengasihi kami. Dan kau lebih daripada pemenang. Kau melebihi dan mengatasi semua persoalan kami. Yang percaya sudah dipulihkan, ditolong, diselamatkan Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.